Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Yang saya hormati Ustadz Haji Soekardi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada beliaunya, sehingga kita semua setiap harinya bisa mendapatkan tausiah-tausiah darinya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu pengurus jamaah kajian online Asyifa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan untuk selalu mengurus kajian kita, sehingga kajian kita selalu bisa ada setiap paginya. Dan saya hormati dan saya cintai Bapak Ibu rahimakumullah yang selalu aktif. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah dalam berbagai macam urusan. Kemudian ada jalan keluar setiap permasalahan, diberikan kecukupan rezeki setiap kebutuhan, diberikan ampunan setiap dosa, dan diberikan sehat walafiat dalam kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu rahimakumullah, pada saat ini kita sudah berada di bab 59 kitab Riyadhus Shalihin, ya. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang anjuran untuk memakan hasil kerja sendiri. Di sini yang kita garis bawahi adalah memakan dan hasil kerja sendiri. Baik, kita mulai dari pembukaannya. Pembukaannya ada Al-Quran 62 ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ واذكروا الله كثيرا لعلكم tuflihun. Monggo Bu Ati diterjemahkan. Siap Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Baik, ini anjuran bagaimana kita bekerja. Jadi kalau kita bekerja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur mulai dari berangkatnya, ya, mulai dari kita berangkat bekerja. Maka kata Allah, fa'idha qudiyatis sholat, apabila sudah selesai sholat. Nah, ini berarti sholat dulu, berdoa dulu. Sebelum bekerja jangan langsung berangkat. Tapi kalau bekerja kita sholat dulu.
sholat sunnah dulu 2 rakaat atau kita sempatkan berdoa dulu. Ya, nah, itu cara yang diberikan Allah. Meskipun ayat ini berhubungan dengan sholat Jumat. Fa'idha qudiyatis sholat fantasiru fil ard. Baru setelah sholat selesai, setelah doa selesai, fantasiru, maka kalian menyebarlah, bertebaranlah kalian fil ard di dalam bumi. Jadi doa dulu atau sholat dulu, baru kita bekerja, berangkat kerja. Kita kalau seumpama tidak sempat sholat sunnah, maka jangan lupa sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh berdoa, kemudian kita minta doa kita. Di dalam doa kita, kerja kita minta di situ. Jangan dilepaskan tanpa bergantung kepada Allah. Karena semuanya bergantung kepada Allah. Rizki juga yang menyebarkan di bumi ini adalah Allah. Kita bekerja untuk mencari rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, kerjakan doa atau sholat 2 rakaat. Setelah itu bertebaranlah di atas bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah. Dan carilah oleh kalian keutamaan-keutamaan atau rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Setelah itu kita bertebaran di atas bumi dan mencari rizki Allah, bekerja. Nah, dalam bekerja itu maka kita tidak boleh lengah. Ya, kita tidak boleh lepas seakan-akan tidak bergantung kepada Allah. Sehingga kadang-kadang kita kalau bekerja itu lupa yang ini. Wadhkurullaha katsiran. Berzikirlah kepada Allah katsiran, banyak-banyak. Ya, berzikirlah kepada Allah katsiran, banyak-banyak. Supaya kita tidak berangkat ke kantor, setelah berangkat ke kantor lupa Allah. Sehingga kalau lupa Allah, yang kita tanda tangani mestinya untuk orang lain, nah, akhirnya masuk sakunya sendiri. Nah, itu lupa Allah. Ya. Kita kalau jangan sampai saat bekerja, itu lupa Allah. Maka selalu ingat kepada Allah. Wadhkurullaha katsiran. Karena kata Allah, yang bisa menipu kita itu adalah dunia. Jangan sampai kita tertipu, maka banyak-banyak zikir kepada Allah. Yang pegawai kantor juga begitu, banyak-banyak zikir kepada Allah. Supaya tidak ada tanda tangan yang mestinya untuk rakyat, menjadi untuk pribadinya. Untuk kepentingan umum, nah akhirnya larinya kepada saudaranya dan lain sebagainya. Larinya kepada keluarganya. Untuk masyarakat umum, untuk rakyat umum. Nah, kalau kita lupa tidak banyak zikir kepada Allah, maka jadi sama. Nah, tujuannya apa? La'allakum tuflihun. Agar kita menjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses. Jadi, di dalam ayat ini, saya simpulkan, untuk supaya kita ingin menjadi orang sukses, kalau kita bekerja, maka awali dengan sholat. Awali dengan sholat. Qudiyatis sholat. Sholat dulu atau berdoa dulu. Baru kita berangkat kerja, kemudian berangkat kerja untuk mencari karunia-karunia Allah. Di dalam kerja, jangan lupa kita selalu berzikir kepada Allah, zikir yang banyak, karena pada dasarnya yang bisa menipu kita hanya ada 2. Kata Allah, yang bisa menipu kita itu ada dunia, mataun ghurur. Ya. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang menipu. Dan yang kedua adalah setan. Nah, jangan sampai kita tertipu, kita makhluk yang terbaik, tapi masih tertipu dengan makhluk yang lainnya.
Nah, tertipu dengan kehidupan dunia atau tertipu dengan setan. La'allakum tuflihun, agar kita menjadi orang yang takwa. Nah, dalam bertransaksi kita harus selalu supaya kita selalu muflihun, selalu bahagia, maka kita harus selalu ingat Allah. Itu cara bekerja yang telah dianjurkan. Baik. Selanjutnya dalam pembukaan di situ disebutkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Buat diartikan. Allah berfirman, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, stop dulu. Kau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Maksud. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan. Nah, ini menunjukkan kesulitannya dulu. Kesulitannya dulu. Yang diberikan oleh Allah itu kesulitannya dulu, bukan kemudahannya dulu. Maka kalau kita bekerja kok rasanya sulit, ya itu wajar. Kok rasanya sulit, kok gak selesai-selesai, wajar. Memang yang ditampakkan adalah, yang dikedepankan adalah kesulitannya dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum memberikan kemudahan-kemudahan, maka diberikanlah kepada kita kesulitan-kesulitan. Diberikan kepada kita masalah-masalah. Dan kesulitannya dulu itu kebanyakan manusia tidak memahaminya. Bahkan kebanyakan manusia tidak percaya. Sehingga di dalam ayatnya di situ ada takkid fa inna ma'al. Maka sesungguhnya. Kalau kalimat sesungguhnya ini ditekankan oleh Allah karena kita manusia kadang-kadang tidak percaya. Kok gak entek sulit. Bahkan di sini diulang 2 kali. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya, diulang lagi, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka yang harus kita pahami, kalau kita merasa sulit, maka kita yakini ada kemudahan apa di balik ini. Ada kesulitan, ada rezeki apa di balik. Nah, maka kita harus kerjakan terus. Nah, kerjakan terus. Nah, kalau dalam fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apa yang harus kita kerjakan? Ya. Kalau dalam fa inna ma'al usri yusra, maka kita harus sabar. Memang dalam kesulitan di balik itu ada kemudahan. Maka yang harus kita kerjakan fa idza faragta fansab, apabila kita selesai mengerjakan pekerjaan satu, maka kerjakanlah pekerjaan yang lain. Jangan berhenti, sudah selesai berhenti. Tidak, tapi kerjakan pekerjaan yang lain. Selesai, kerjakan yang lainnya. Selesai, kerjakan yang lainnya. Selesai, kerjakan yang lainnya. Setelah itu, wa ila rabbika farghab. Maka kepada Allah lah kita berharap, karena semuanya yang menentukan Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan, hanya bisa berharap, ya. Dan Allah lah yang menentukan. Maka kalau selesai, jangan lupa doa lagi kepada Allah.
Kalau yang tadi sebelum bekerja jangan lupa minta kepada Allah. Kalau ini selesai bekerja jangan lupa dipasrahkan kepada Allah. Karena pada dasarnya semuanya yang menentukan Allah. Itu. Baik, kita lanjut ke hadis pertama. Hadis pertama ini juga ada di kitab Riyadhus Shalihin. Di Riyadhus Shalihin juga ada di hadis Bukhari di nomor 1378 dan 1933. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ayyakhudha akhadukum khablahu fayati bi khusmatil khatabi ala dhahrihi wa yabi'iha wa yakuffullahu biha wajhu khairun lahu min ayyas alan nas utuhu au mana'u. Monggo diartikan. Ya, Ustaz. Telah menceritakan kepada kami Musa, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Hisham dari bapaknya, dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya, lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya. Kemudian dia menjualnya, lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu. Lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia. Baik manusia itu memberinya atau menolaknya. Baik. Adin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. La ayyahuda. Nyekpi betul-betul. Sungguh betul-betul. Yahuda. Mengambil akhadukum salah satu kalian semua. Hablahu talinya. Di betul-betul kalian semua. Kalau di artinya ada demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Itu sumpah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kalian betul-betul dari salah satu kalian betul-betul hablahu fayatia bihusmatin, mengambil seikat tali, ya, seikat tali kemudian diambil bihusmatil khatab, seikat tali untuk mengikat kayu ala dhahrihi di atas punggungnya. Kalau di atas punggungnya itu berarti kayu itu dia ambil dari hutan atau dari mana, kemudian dipanggul, diikat, dipanggul. Nah, fayabi ya, kemudian dijual. Jadi istilahnya dia tidak punya pekerjaan tetap, tapi pekerjaannya yang menggolek kayu, cari kayu di hutan, cari kayu di persawahan, itu. Kemudian diikat dan dijual. Fayabi aha, kemudian dijual. Fayakufullahu biha, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencukupkan dengan itu. Maka dengan itu, maka dia dapat rezeki. Ya. Maka kata Rasulullah, khairun lahu min ayyas alan nas. Itu lebih baik. Khairun lahu, lebih baik baginya mayyas ala nas, daripada min ayyas ala anas, daripada minta-minta kepada manusia. Utuhu, ada yang memberi, au mamnu au man'uhu, atau ada yang menolak. Jadi daripada minta-minta kepada manusia, ada yang memberi, ada yang menolak. Ada yang minta-minta itu, kalau sudah minta-minta itu kadang-kadang merasa enak.
tinggal minta-minta saja, kalau dikumpulkan ternyata hasilnya banyak. Saya dulu pernah ke Kalimantan itu, ada orang yang minta-minta itu, ternyata di desanya dia punya sapi, di desanya dia punya rumah mewah, tapi pekerjaannya ya minta-minta, minta-minta itu. Nah, begitu itu kata, meskipun di mata orang dia itu kaya, tapi di mata Allah orang itu hina. Ya, dan yang lebih baik memikul kayu di punggungnya daripada minta-minta. Nah, itu hadis yang pertama. Jadi bekerja itu lebih baik daripada minta. Baik, hadis yang kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyah-tatiba akhadukum khusmatan ala dhahrihi khairun lahu min ayyas ala akhadukum wa yu'tihi aw yamna'u. Monggo. Buati. Ya Ustaz, lali dereng dibuka. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Buhair, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ukail, dari Ibnu Syihab, dari Abu Ubaid, sahayanya Abdurrahman bin Auf, bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sungguh, seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta kepada orang lain, baik orang lain itu memberinya atau menolaknya. Hadis ini baik yang pertama maupun yang kedua isinya sama. Isinya sama. Hanya bedanya kalau yang pertama itu dari Az-Zubair bin Awam. Kemudian yang kedua ini dari Abu Hurairah, ya, dari Abu Hurairah. Nah, kemudian kalimat akhirnya itu ada aktu au mana'u. Kalau di hadisnya Abu Hurairah, fayu'tiyahu au yamna'u. Intinya bahwa memanggul kayu untuk dijual itu lebih baik daripada minta-minta. Ya. Kalau memanggul kayu itu tadi saya sampaikan, intinya kalau memanggul kayu itu tidak punya pekerjaan tetap. Tidak punya pekerjaan tetap. Tapi dia tetap berusaha untuk bekerja. Berusaha untuk bekerja dari hasil kerjanya sendiri. Baik, kita lanjut ke hadis yang ketiga. Monggo diartikan dulu. Siap Ustaz. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Mammam bin Munabbih, telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, alaihi salam tidak memakan makanan kecuali hasil usahanya sendiri. Baik. Hadis ketiga ini ada di kitab hadis Bukhari 1931. Haddatsana Abu Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Dawud an-Nabi alaihi salam kana la yakulu illa min amali yatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Dawud, sesungguhnya Nabi Dawud. Nabi Dawud itu bapaknya siapa? Nabi Dawud itu raja. Kalau di Al-Quran terus disebutkan yang ada Raja Malik itu ada Dawud dan ada Sulaiman. Ada Dawud dan ada Sulaiman.
Nah, Nabi Dawud itu bapaknya Nabi Sulaiman. Kalau seumpama kalau di raja itu uangnya banyak, rezekinya banyak enggak? Kaya raya enggak? Oh, kaya raya. Kaya raya sekali Nabi Dawud. Karena dia raja. Ya. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Anna Dawud An-Nabi Sallallahu An-Nabi alaihi salam, sesungguhnya Nabi Dawud alaihi salam karena layak kulu. Nabi Dawud itu tidak pernah makan. Ya, layak kulu tidak pernah makan illa min amali yatihi, kecuali dari kerja tangannya. Ya, dari kerja tangannya. Itu Nabi Dawud. Kita bayangkan bahwa Nabi Dawud yang begitu luar biasanya, seorang raja besar, tapi dia tidak pernah memasukkan dalam mulutnya kecuali hasil kerjanya sendiri. Nah, kalau kita mencontoh itu kira-kira sulit apa gampang? Ya, apalagi saat ini kadang-kadang diajak klien, diajak untuk makan-makan. Padahal kita tidak tahu makan-makannya untuk apa. Kalau pejabat diajak makan-makan, kita tidak tahu untuk apa. Tapi kadang-kadang dari makan-makan itu kemudian kita tidak bisa menentukan hal-hal yang benar. Maka hati-hati. Kalau ikan itu ketangkap kebanyakan terpancing. Dan kalau terpancing itu di situ ada umpan, ada makanannya. Burung juga begitu ketangkap gara-gara terpancing dengan makanannya. Maka makanan itu harus kita hati-hati. Sehingga Nabi Daud tidak pernah makan kecuali dari hasil tangannya sendiri. Nabi Daud seorang raja tidak pernah makan kecuali dari hasil tangannya sendiri. Sehingga dia itu bisa berbuat adil. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian dilanjut dengan hadis yang keempat. Ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Zakaria najjaron. Monggo diartikan. Telah menceritakan kepada kami Haddab bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah, dari Sabit, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Keutamaan bekerja dan berproduksi untuk meneladani para nabi Allah Subhanahu wa taala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kana Zakaria, sesungguhnya Nabi Zakaria najjaron. Nabi Zakaria itu adalah tukang kayu. Nah, ini menunjukkan bekerja apapun, meskipun dia itu tukang kayu, meskipun tukang dan lain sebagainya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh seorang nabi ya. Begitu juga ada tukang kayu. Ya, ada nabi itu yang raja, ada nabi. Nah, supaya diteladani. Nah, tidak menjadi orang itu malas. Oh, nabi saja jadi tukang. Kadang-kadang ada pekerjaan, kadang-kadang ada tidak. Kadang-kadang disuruh orang untuk mengerjakan, kadang-kadang ya tidak. Tapi tetap bekerja. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa mulianya untuk makan dari hasil sendiri. Nah, isi kandungan hadis bahwa anjuran bekerja untuk mendapatkan rezeki kendati pun seorang mengalami profesi hina.
seorang mengalami profesi hina dan sederhana menurut kacamata manusia. Jadi kalau menurut kacamata manusia, kadang-kadang kita dilihat sebagai orang yang hina. Tapi menurut kacamata Allah lain. Maka kita upayakan apapun yang kita kerjakan, kita gunakan kacamata Allah. Supaya kita tidak merasa terhina di hadapan manusia. Yang penting di kacamata Allah itu kita orang yang mulia. Nah, kelihatannya orang itu kaya raya. Tapi mungkin di kacamata Allah dia itu orang yang hina. Kita tidak tahu. Ya, tapi kelihatannya juga orang itu hina. Tapi di kacamata Allah menjadi baik. Yang paling baik itu adalah di kacamata Allah dan di kacamata manusia itu adalah sama-sama baiknya. Yang penting kita harus mencari kacamata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang kelima. Ya. Monggo diartikan dulu. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Saur, dari Khalid bin Ma'dan, dari Al-Mikdam radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Anil Mikdam radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma akala ahadun, tidak ada makanan ahadun dari kalian semua, salah satu kalian semua, ta'aman, makan ta'aman, makanan qatun. Qatun itu sedikit pun, kalau bahasa Jawanya itu babar pisan. Ya. Jadi tidak ada makanan sama sekali yang kalian makan, ya, yang kalian masukkan ke dalam mulut kalian, khairan itu lebih baik. Tidak ada yang lebih baik. Makanan apa saja yang kita masukkan, tidak ada yang lebih baik. Min ayyakula, daripada makan min amaliyatihi, daripada makan daripada pekerjaannya sendiri. Jadi tidak ada makanan yang masuk ke dalam mulut kita yang lebih baik daripada makanan yang dihasilkan dari tangan kita. Jadi yang masuk kepada mulut kita, upayakan itu adalah dari tangan kita. Sehingga kita tahu makanan yang masuk ke dalam mulut kita itu makanan yang haram atau makanan yang tidak haram. Tapi kalau dari orang lain, kan kita tidak tahu apakah ini haram atau tidak. Tapi kalau makanan yang sumbernya dari tangan kita, dibeli dari tangan kita, maka kita tahu bahwa ini makanan ini jelas halalnya. Wa inna nabiyallahi, sesungguhnya Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, Daud alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, karena yaqulu min amalin yatihi. Sesungguhnya Nabi Daud itu makan dari tangannya sendiri, hasil kerjanya sendiri. Nah, Nabi Daud itu adalah seorang raja. Seorang raja. Seorang raja pun ternyata Nabi Daud tidak makan kecuali dari tangannya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, yang tadi yang pertama kali saya sampaikan bahwa yang pertama tentang kerja dari hasil tangan sendiri. Yang kedua tentang yang kita garis bawahi adalah makanan. Nah, kenapa Nabi Daud itu makan dengan makanannya sendiri? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ada
sumber bahagia dan sumber masalah bagi manusia. Ada sumber bahagia dan sumber masalah bagi manusia. Bahagia itu bisa hatinya senang, bisa badannya sehat, ya pokoknya bahagia. Ya. Yang pertama adalah pola makan. Pola makan. Jadi kalau Nabi Daud, dicontohkan Nabi Daud itu adalah makan dari makanan yang dikerjakan oleh tangannya. Maka pola makan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Abasa, surat ke-80, ayat ke-24. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia memperhatikan. Ya. Jadi di sini ada falyanzur, betul-betul. Hendaklah manusia memperhatikan. Ya. Apa yang diperhatikan? Ila ta'ami, terhadap makanannya. Terhadap yang masuk ke dalam mulutnya. Itu perhatikan betul. Karena makanan itu adalah sumber energi. Ya. Sumber menjadikan darah kita itu ya makanan itu. Kalau makanannya tidak diperhatikan, ada yang haram, ada yang berpenyakit, dan lain sebagainya, maka yang rugi adalah manusia itu sendiri. Jadi, yang pertama adalah pola makan yang harus diperhatikan. Ya. Yang kedua adalah, ini menjadi penting, makanannya ini menjadi penting. Yang kedua adalah pola pikir. Bal yanzuril insanu mimma khuliq. Maka manusia hendaklah memperhatikan dari apa dia diciptakan. Jadi manusia supaya tidak menjadi sombong, maka dia harus ingat, dia harus sadar dari apa dia diciptakan. Ya, kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah, kalau kita diciptakan dari sperma. Nah, itu supaya tidak menjadi sombong. Ya, sebesar apapun, sesehat apapun, ya sumber dasarnya ya dari sperma. Sekuasa apapun, jadi raja, jadi presiden, jadi pejabat, ya asalnya juga dari sperma. Sehingga kalau sudah berpikir begitu, maka dia tidak akan pernah sombong. Seakan-akan kalau orang itu sombong, lali dari apa dia diciptakan. Lupa dari apa dia diciptakan. Dan kalau sumber masalah, satu saja, ya, kakean pola. Ada pola makan, ada pola pikir, ya, yang jadi masalah adalah kakean pola. Insya Allah, kalau manusia itu tidak kakean pola, maka tidak akan ada masalah. Yang jadi masalah itu kakean pola itu. Nah, jadi ini hadis di bab yang ke-59. Ya. Jadi terakhir anjuran untuk memenuhi sebab. Anjuran untuk memenuhi sebab dan tidak bertentangan dengan tawakal kepada Allah. Jadi kita harus bertawakal kepada Allah. Kalau tadi mengikat tali, mengikat kayu, nah itu anjuran untuk sebab. Sebab untuk mendapatkan uang, sebab untuk mendapatkan rezeki, itu adalah bekerja. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupinya. Tuh. Yang kedua, pentingnya percaya diri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pentingnya kita beriman kepada Allah, yakin kepada Allah. Sehingga apa yang diperintahkan Allah, sudah kerjakan saja. Allah lah yang menentukan hasilnya.
Allah lah yang menentukan hasilnya. Kita hanya bisa merencanakan, kita hanya bisa berharap, tapi semuanya itu tergantung kepada Allah. Tidak ada yang bisa menentukan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa memutuskan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, seseorang tidak tunduk pada kemalasan dan mengemis kepada orang lain. Ya, tidak tunduk kepada kemalasan dan juga tidak mengemis kepada orang lain. Nah, agama Islam, Islam agama kehidupan dan agama kerja untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, itu adalah bab yang ke-59. Kita lanjutkan dengan ke bab 60. Tentang pembukaannya dulu. Baik. Bab 60 ini tentang dermawan dan gemar berinfak. Serta yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dermawan, gemar berinfak, serta yakin. Ini yang harus digarisbawahi. Ya. Infak. Ya, orang yang gemar berinfak itu namanya orang yang dermawan. Nah, tapi yang harus kita garisbawahi infak dan yakin kepada Allah. Kenapa harus yakin? Karena pada dasarnya perintah infak itu antara manusia, matematika manusia dengan matematika Allah lain. Sehingga kita harus yakin apa yang disampaikan Allah. Kalau matematika manusia, infak itu dikurangi. Kalau dikurangi, pasti berkurang. 10 dikurangi 5, tinggal 5. Ya. 10 dikurangi 1, tinggal 9. Tapi matematika Allah lain. Ya. Matematika Allah, kalau kita infak di jalan Allah, kita kurangi 1, minimal bertambah 10. Jadi kita masih punya 10 dikurangi 1 sama dengan 19. Nah, itu matematika Allah. Kita punya 10, kita kurangi 1. Nah, ternyata yang satu itu diberikan oleh Allah, dikembalikan oleh Allah minimal 10. Nah, jadi milik kita tinggal 9, yang satu tadi 10. Nah, itu kita yakini. Kalau kita tidak yakin begitu, maka kita tidak akan gemar untuk berinfak. Ya, kita tidak akan senang untuk berinfak. Karena merasa berkurang. Tuh. Baik. Di dalam pembukaan ada ayatnya. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Kok diartikan? Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Qul, katakanlah, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, kata Allah, sampaikan kepada Muhammad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku. Yabsutu rizqa, yabsutu menggelar.
melapangkan rizki. Itu menunjukkan bahwa yang melapangkan rezeki kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus yakin apa jalannya supaya rezeki kita lapang. Ya. Bagaimana jalannya supaya rezeki kita lapang? Ya ikutilah Rabbi, ikutilah Tuhanku. Karena Rabbi itu yang melapangkan. Rabbi itu artinya aturan Tuhanku. Ada arti aturan. Kalau Allah, Tuhan. Kalau Rabbi, itu aturan Tuhan. Nah, 5 yasa terhadap orang yang dikehendaki. Terhadap orang yang dikehendaki. Nah, kita harus memilih siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk dilapangkan rezekinya. Itu siapa? Nah, ini yang harus kita tahu sehingga supaya rezeki kita bisa lapang. Ya, min ibadihi dari hambanya. Nah. Wa yaqdirulah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan ada yang dikehendaki untuk lapang rezekinya, ada yang dikehendaki untuk sempit, ditakdirkan rezekinya sempit. Nah, kita juga harus memahami siapa yang disempitkan itu, supaya kita tidak berbuat yang di situ. Karena itu kita tidak inginkan. Dan Allah juga tidak menginginkan begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar rezeki kita lapang. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlaf. Wa ma anfaqtum, dan apapun yang kalian infakkan, apapun yang kalian keluarkan, min syai'in, dari sesuatu. Nah, ini berarti ada rezeki dari Allah untuk kita. Dan kita sudah kita pegang, kemudian kita infakkan. Ya. Apapun yang kita keluarkan dari sesuatu yang kita miliki, fahuwa yukhlafu, maka fahuwa yukhlifu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan. Ya. Allah akan mengganti. Nah, ini yang harus kita yakini. Yang kita keluarkan pasti diganti oleh Allah. Yang kita infakkan pasti diganti oleh Allah. Nah, gantinya itu minimal 10 kali. Ada yang 100 kali. Ada yang 700 kali. Ya, tinggal bagaimana kita. Niatnya kita. Nah, wa huwa khairur razikin, dan Allah, Rabbi, itu adalah sebaik-baik yang memberi rezeki. Sebaik-baik yang memberi rezeki. Nah, itu aturan Allah. Itulah yang harus kita yakini supaya kehidupan kita penuh dengan rezeki Allah. Ya. Nah, kemudian dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Undur, perhatikanlah oleh kalian. Kaifa faddalna, bagaimana kami memberikan kelebihan. Bagaimana kami melebihkan. Ba'duhum ala ba'din, satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain. Maka supaya kita memperhatikan orang yang mendapatkan nikmat lebih banyak dan orang yang tidak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk memperhatikan. Oh, orang ini rezekinya lancar, orang ini rezekinya tidak lancar. Perhatikan, teliti.
apa yang dikerjakan orang itu. Nah, diteliti. Nah, ternyata walal akhiratu akbaru darajatin. Dan sungguh akhirat itu lebih besar derajatnya. Akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Dan lebih besar keutamaan. Jadi orang itu bekerja dan juga mengutamakan akhirat. Maka akhirat itu yang harus diutamakan. Jangan kita bekerja, kita lupa. Nah, kalau kita dalam carilah oleh kalian negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minat dunya. Dan jangan lupa kamu terhadap kehidupan akhirat. Nah, jadi coba kita carikan. Mungkin ada yang hafal ayatnya. Wala tansa nasibaka minat dunya. Halo, mungkin ada yang hafal, Bu Dwi? Belum, Ustaz. Nah, nggak ada yang, Apa, Ustaz? mungkin ada yang tahu. Wala Saya bukan dulu. Wala tansa nasibaka minat dunya. ibaka di dunia. Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah. Wala tansa nasibaka minat dunya. Surat Al-Qasas ayat 77. Mungkin Bu Wati bisa dicarikan. Dan Surat 28. Surat 2 ya. 28 ayat 77. Ya. Ayat 77. Ayatnya 77. Siap. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. Wabtaghi, carilah oleh kalian semua fima, terhadap apa saja atakallah yang telah Allah datangkan kepada kalian ad-darul akhirah. Ya, darul akhirah. Jadi semuanya itu adalah harus kita cari darul akhirah. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan dunia di sisinya ini adalah diciptakan untuk fasilitas agar kita bisa beribadah dengan baik. Ya, semuanya itu fasilitas kita untuk ibadah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, tapi jangan sampai kalian lupa kehidupan nasibmu di dunia. Kita masih butuh rumah, kita butuh kendaraan, itu jangan dilupakan. Tapi semuanya itu adalah fasilitas untuk beribadah, fasilitas untuk mencari kehidupan akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kalian kepada sesama manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepada itu. Jadi itulah kehidupan untuk supaya kita yakin agar kita bisa dermawan. Baik, 10 menit lagi. Yang berinfak di jalan Allah, ada infak di jalan Allah, dan tidak menyakiti hati. Ya. Dan tidak menyakiti hati diberikan kepada. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala
perumpamaan harta yang diinfakkan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Monggo. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Masalul ladzina yunfikuna. Perumpamaan mereka yang menginfakkan amwalahum, harta mereka, fisabilillah, di jalan Allah. Nah, ayat ini dijadikan untuk ada orang-orang yang menjadikan ayat ini supaya dia bisa kaya. Ya, supaya bisa dia kaya, maka berpegangan pada ayat ini. Selalu dibaca sehingga selalu ingat. Nah, amwalahum fi sabilillah, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Infak itu artinya mengeluarkan. Ya, mengeluarkan. Dan yang kita infakkan juga pada dasarnya wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang kita infakkan itu adalah razaqnahum, yang kami rizkikan. Ya, berarti rezeki kita itu dari Allah. Mimma razaqnahum, yang diminta oleh Allah mimma sebagian aja. Nah, kama salih habbatin, maka seperti biji sab'asana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habba, yang apabila ditanam maka muncul 7 biji. Jadi 1 kemudian menjadi 7. Fi kumbulatin mi'atu habba, dari setiap 7 itu satunya muncul 100, sehingga muncullah keberkahannya menjadi 700. Nah, jadi kita berinfak di jalan Allah, termasuk di jalan Allah yang jelas itu ya diantaranya ya seperti yang disampaikan oleh Bu Dwi, diinfakkan di kajian Asyifa, ya, di kajian Asyifa. Ya. Maka kita yakin betul di kajian Asyifa itu orang-orangnya betul-betul amanah, dan kita yakini kalau kita sudah keluarkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kita serahkan kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan sebagaimana janjinya. Nah, dari setiap itu maka wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya sampai di situ saja, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yudha'ifu liman yasha, melipat gandakan sebagaimana kehendaknya. Dilipat gandakan sakarpe Gusti Allah. Ya, sakarpe Gusti Allah. Maka mungkin ada juga yang pingin menjadi orang-orang yang sukses dalam harta benda, maka mereka juga menyisihkan, mewajibkan hartanya untuk diinfakkan. Nah, itu begitu. Wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas dan maha mengetahui. Nah, yang kedua, 5 menit lagi. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Diartikan aja, Bu. Ini 26 kecil sekali ya. 265 Ustaz.
Yang tadi ya 265. Artikan aja. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan batik menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, yang tadi infak di jalan Allah, yang sekarang ini infak di jalan Allah plus mencari ridho Allah. Kalau infak di jalan Allah, Allah akan melipat gandakan dari 7 setiap 1 menjadi 100 hingga 700. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan. Nah, sekehendak Allah. Nah, kalau sekarang adalah infak yang di sekaligus mencari ridha Allah, infak di jalan Allah, sekaligus mencari ridha Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan seperti tanam di atas pegunungan, di atas dataran tinggi. Jadi tidak akan pernah mati. Kalau tidak ada hujan, ya ada embun. Jadi tanahnya bisa hidup terus, bisa hidup terus. Nah, itu bedanya infak di jalan Allah dan infak di jalan Allah sekaligus mencari ridha Allah. Kalau sekaligus mencari ridha Allah, tidak akan pernah mati untuk selamanya. Nah, kemudian surat ayat kedua, surat kedua 262 sekaligus Bu diartikan. Ya Ustadz, surat kedua ayat 262. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, ini batasannya. Kalau sudah infak di jalan Allah, kalau sudah infak mencari ridha Allah, jangan disebut-sebut sambil manna wala ada. Ya, alladzina yattabi'una ambalahum fisabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala ada. Setelah kita keluarkan, kita niatkan karena Allah, kita mencari ridha Allah, maka jangan diikuti dengan menyebut-nyebutnya. Jangan mengikuti dengan mengumumkannya. Karena itu bisa menyakitkan. Ya. Lahum ajrum inda rabbihim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepada mereka, dan bagi mereka wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa khauf, takut, wala hum yahzanun, dan tidak ada bersedih hati. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, untuk selanjutnya mungkin kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang karena waktunya sudah habis. Monggo saya kembalikan kepada